Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-muhadaratus sadisatu wal ashrun. Utawi perkuliahan yang ke-26 yaitu at-tazawuj, pernikahan campur bainal muslimin wal musyrikin, antarane wong Islam karo wong musyrik non muslim, sah apa enggak nikah campur ya. Lah Islam podo Islami, NU podo NU-ne, Blitar podo Blitare wis kudu nikah campur wis. Qala wasdawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh kang podo iman, idza ja'akum nalika wis teka ing sira kabeh sapa al-mukminatu, rombongan wong-wong wadon mukmin. Jadi ada rombongan hijrah, rombongan perempuan nyampainya ke Madinah belakangan. Muhajiratin halih podo hijrah. Famtahinuhunna, mongko podo ngujiyo ngeteso sira kabeh. Huna perempuan-perempuan iku mau benar-benar tetap iman apa enggak, atau jangan-jangan nyusul ke Madinah karena nyusul suaminya, yang suaminya hijrah lebih dulu. Jangan-jangan hijrahnya enggak semata-mata karena mentaati Rasulullah, perlu dites ya. Fam tahinuhun, adakan imtihan. Apa imtihan? Pengujian, pengetesan. Perlu. Dengerin, sekarang lagi rame tagar tinggalkan Indonesia. Ya. Hijrah, narasinya itu persis ide-idenya Hizbut Tahrir. Jadi anak-anak enggak usah ikut-ikut pikiran itu meskipun katanya dalil. Tak dengerin itu, yang perempuan itu dulu Rasulullah juga hijrah, akhirnya sukses. Kalau ingin sukses, you harus hijrah juga, kan gitu ya. Nabi dari Makkah ke Madinah itu masih satu bangsa. Sementara begitu sampean lah, Indonesia itu negara yang menghimpun berbagai bangsa. Ya, ibaratnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu hanya mirip-mirip dari sini ke Semarang, kayak begitu. Dari sini ke Cirebon. Ya, nah, jangankan sampai ke luar negeri. Yang Indonesia itu kurang aduh. Dari sini ke Papua coba, oh ya. Jadi kalau you meniru Nabi akan hijrah, tidak harus sampai keluar ke batas di luar negara Indonesia. Zaman ke Aceh saja ngungkuli Nabi dari jaraknya, maksudnya dari Makkah ke Madinah. Sini Aceh itu sekitar 2.500 kilo, bisa lebih. Nah, yang pertama, kedua, kalau sampean lancang hijrah meninggalkan Indonesia, apa hijrahmu diperintah Allah? Kalau Nabi hijrah memang diperintah Allah. Sahabat hijrah mengikuti perintah Rasulullah, ayo pindah ke Madinah. Apa ada perintah dari Nabi, ayo pindah dari Ngasek ke Vietnam? Apa ada perintah seperti itu? Kalau enggak sama, jangan disama-samakan. Jangan menggiring opini. Jangan membuat framing, kasihan umat itu enggak ngerti. Apalagi begitu sudah selesai hijrah, lalu Fathu Makkah, Makkah pun gelem takluk di bawah naungan pemerintahan Rasulullah SAW. Lalu Nabi membuat aturan la hijrata ba'dal fathi. Enggak ada lagi kewajiban berhijrah setelah Fathu Makkah. Itu hadis Bukhari ini. Walakin jihadun waniyah. Yang penting berjuang. You di sini, tetangga yang enggak bisa baca Quran jadi bisa baca, tetangga yang enggak bisa sholat jadi sholat, yatim yang tersantuni gereja kamu ambil alih, kau santuni kayak dalam setiap Jumat lagi. Itu jihad. Di sini perlu jihadmu, di sini perlu ilmumu, di sini perlu dakwahmu. Ngapain jauh-jauh ke luar negeri? Toh di luar negeri ada ulamanya juga. Ya. Anak-anak NU, anak pondok, anak Ngasek, jangan ikut-ikutan
Kuatir engko gembil melok tinggalkan Indonesia ngawur. Langsung tak lapor nih KUA Panggung Rejo ya man. Tak suruh cancel batalin. Ya, gak mekur di cancel doi, didel. Kayak kapok. Enggak bener itu ya. Enggak bener. Terus kalau situasi negara kurang baik. Dahulu ketika dijajah Belanda, situasinya lebih tidak baik lagi. Dan situasi yang sangat tidak baik dari kacamata Islam tidak membuat Mbah Hashim Asy'ari pindah dari Indonesia. Justru bagi Mbah Hashim tantangan untuk berjuang di Indonesia. Ngapain? Tinggalkan Indonesia. Enggak iya mas. Itu pikiran dulu yang kayak begitu, itu pikirannya Hizbut Tahrir. Yang memang enggak menerima NKRI. Kalau zaman anak santri ikut-ikutan ya PODO zamannya. Hei PODO. Apa itu? Bodoh. Saya asli wong desa. Wong desa itu mending mempertahankan yang ada. Bertahan hidup. Daripada harus neko-neko yang belum tentu berhasil. Taruhlah sekarang misalnya benar-benar sertifikasi dihentikan. Lalu P3K dihentikan. Katanya nanti yang 5 tahun kontraknya habis nggak akan diperpanjang. Misalnya ya, insentif guru-guru ngaji, guru-guru PAI dihentikan. Saya baca begitu kalau jadi. Kalau misalnya seperti itu, ya dari sekarang sama antisipasi. Sekarang masih dapat sertifikasi, diirit-irit, ditabung. Sekarang masih dapat P3K. Mbuh piro gaji ini diirit-irit ditabung. Merencanakan yang lebih baik. Sama neng diso punya tanah didik-didik, kayak pot lah 15 tapiro tandiri Lombok. Minimal untuk kebutuhan Lombok sudah nggak beli, itu pengiritan ya. Nah, terus batas tanah dengan tetangga biasanya diencepi telo karet. Yang itu nanti dipedili berapa minggu sekali, ngibobor ya enak. Ya, kates raketang tulung wit pantang wit nandur dhewe. Ngono lho. Engko sing lanang telaten gawe bobok netesne pitik satunggalane duwe babon 10 jago telu. Wis lumayan ya. Terus karo ngopeni wedhus seluruh telu ngarik. Itu aja sudah muter. Ono sing kosong-kosong, ono merambat tanduri uwi, rong wit, telung wit. Ngono iku. Engko ono kosong didik maneh bodhe rong wit, telung wit. Mungkin nggak patek nyekel duit, tapi dengan adanya itu pengeluaran itu loh paling-paling hanya untuk beli beras, uyah dan beberapa bumbu. Lombok duwe dhewe, terong nandur dhewe. Ya. Wong desa ngono kuwi mampu bertahan hidup ini. Bokong bedol yang duwe dhewe siji loro kates medhek dhewe. Tuh. Pengen penambahan gizi, nutrisi untuk anak-anak, perlu daging ayam yo ayam-ayame dhewe ya. Nambah protein, goreng dok dhewe. Kan duwe pitik. Enggak usah tuku gitu lah. Goreng dok-doke ndokmu goreng. Wong desa ngono. Nyuwun sewu. Terus asal wis iso tuku beras 20 kilo aja. 10 kilo kan sekitar 120 atau 130. Nanti kalau 20 kilo paling 250 ribu. Enggak sulit saya kira 1 bulan nyari duit 250 ribu. Langsung belikan itu nanti sisa 50. Sesekali butuh beli iwak asin, butuh pindang, butuh uyah. Ngeliwet dewe mas. Cukup ya. Zaman seanak butuh paling ngeliwet setengah kilo sedino. Setengah kilo regane 6.000 7.000. Terus engko Lombok wis ono, uyah wis ono. Ya, karek tuku brambang didik-didik. Sedino itu banyu putih nggodhok aja kakean bolak-balik tuku aku wae. Ya. Nggodhok banyu putih ning ceret gede wis iku masyaallah sehat. Dengan uang mungkin enggak sampai 10.000, cukup dimakan sekeluarga wong ngliwet. Ngliwet Lombok duwe dhewe.
Ndok yang goreng ndok-ndoke dhewe. Lah, gila. Ngerti ora? Anaknya kuliah. Anak kuliah bayar SPP 6 bulan sekali. Ngingo wedhus karo ngarit-ngarit. Tuh wedhus cempe diingu 6 bulan. Wedhus loro, wedhus telu. Didol nanti payu sekitar 6 juta, 7 juta. Yang 3 juta atau berapa untuk bayar SPP. Yang lain untuk beli cempe mana 500-an ribu. Itu bisa mas. Tetap survive dalam kondisi apapun. Indonesia, Allah menyediakan alam yang memungkinkan Anda untuk bisa mandiri dalam keadaan apapun. Makanya asal Indonesia mentalnya tetap seperti itu. Orang luar negeri itu nggak bisa membunuh Indonesia. Mau diembargo berasnya nandur dhewe iso. Gitu. Rodok kentekan beras sik duwe mbote. Rodok kentekan beras sik nandur jagung, duwe pohong. Kentekan beras sik duwe uwi gembili. Kentekan beras sik duwe cengkuk bareng, uwi. Cuma repotnya arek-arek modern ini karo panganan-panganan alamis kabeh yaun. So nganai GoFood. Balik mana? Isu-isu sarapan uwi enak. Gitu. Uwi tolong iris patang iris didang mateng teman. Mau lawi gule karo sate 10 tusuk enak. Belajar mandiri, belajar bisa. Daripada tanah-tanah sekitar rumah nganggur itu. Iso. Dulu orang Blitar itu pengen barang yang gurih kayak mie. Tapi enggak punya duit. Ya kates yang belum tua itu, sik putih. Itu diparut sawut, ya. Terus diuleni karo uyah ben lemes. Bareng ono dibumboni, ono uyahe, ono bawange, ono ketumbare. Dioseng wis wujude wis kaya mie, rasane ya gurih. Ngono ya enak. Ngono anake iso dadi dosen. Ngono dadak gaya GoFood. Ya ono tanah rada 4 meter tapi nek nabung titik-titik engko tuku terpal, gawe kolam lele atau mujair. Ya. Kisane padet ae sing penting pakane pepek. Itu loh. Nanti duwe lele dhewe. Goreng lelene dhewe ya. Ngerti Mil? Arek lanang mesti iso ngingu lele duwe lele dhewe ya. Enggak patek nyekel duit, tapi gizi, nutrisi, protein terpenting mengandalkan ini dan alam yang ada di sekitarnya. Oh, pemaneh bersama urip ning desa, sik kobre bengi nggo jam-jam 09.00 mari ngaji ngajak santri loro karo nggo strongking ya ning kali nyuluh. Ngono iku uripe wong desa. Esuk anak-anake wis dilewetne karo ibuke lawe iwak goreng, wader, cengor ngene. Enggak ngeluarin duit tapi bergizi. Iso bayang ning ngono. Iso lah. Sampeyan kalau duwe bayangan ngene iku enggak stres, senantiasa ada solusi dan bisa siap menghadapi. Maka wong kiai koyo saya itu andai benar-benar diuji pangeran sampai titik nadir, itu tetap siap tetap survive. Ya, saya bertani bisa, macul juga bisa, ngingu pitik juga bisa, urut-urutan ngingu horeni, kayak kandang. Ya, mari ngono disebari kapur karo sekam. Ngerti ngono iki? Ngono kuwi. Mari ngono semprot antisep. Mari ngono lagi ditekakne PDE. Tekodek langsung dicelupi, ditetesi gula bendang sehat. Ngono iku carane ngingu pitik. Ben enggak gampang mati. Bocah gasek aja gampang nuntut demo ujian DDE enggak tagar tinggalkan Indonesia. Lain Indonesia mau tinggal dikuasai Cina, ya dikuasai non Muslim. Sebetulnya tagar itu menguntungkan siapa? Kan menguntungkan non Muslim.
Dan dikira kamu mudah setelah lepas dari WNI, di luar negeri sana, 5 tahun belum tentu sama diterima sebagai warga negara luar negeri. Trump itu kepada mereka pendatang yang sudah bertahun-tahun sekalipun, nanti akan mengekstradisi mereka, akan mengusir mereka. Enggak mudah Mas untuk mendapat kewarga negaraan. Kadung sumpah tinggalkan Indonesia, ternyata bertahun-tahun enggak diterima sebagai warga negara asing. Balik maneh ngapunten kula wangsul maneh. Isin. Allahu utawi Allah iku a'lamu luweh weruh sapa Allah bi imanihinna tentang keimanan perempuan-perempuan yang ikut hijrah itu. Iman temenan apa ora wong-wong kuwi Gusti Allah pirsa. Fa in alimtumuhunna nalika wis padha ngeyakini sira kabeh hunna perempuan-perempuan hijrah tadi, kamu yakini mukminatin benar-benar mukminah. Setelah dites memang tulus iman hijrah benar-benar ngikuti Rasulullah. Fala tarji'uhunna, maka jangan kembalikan mereka, jangan kamu kembalikan mereka ilal kufar kepada orang-orang kafir. Ojo diusir balik nang Mekah maneh. Lah nang Madinah ora ana keluarga ya ora ana bojone, ya rabiyen pisan. Kok rabiyen pisan? Golekno bojo. Lahunna hillul lahum. Lahunna tiadalah wanita yang telah terbukti benar-benar mukmin, hillun halal lahum bagi suami-suaminya di Mekah yang masih musyrik. Ya ternyata perempuan yang hijrah itu benar-benar mukmin. Jangan dikembalikan ke suaminya Mekah. Lah suaminya Mekah non muslim, jangan. Walahum tidak pula suami-suami yang ada di Mekah, tidak pula mereka yahilunna halal lahunna bagi perempuan-perempuan yang telah hijrah ini. Wa atuhum, dan berikan kepada suami-suaminya di Mekah yang kafir itu ma anfaqu, biaya yang telah mereka keluarkan. Nyun sewu ini kasusnya ada keluarga, istrinya ini ikut hijrah. Ternyata setelah dites benar-benar mukminah muslimah, suaminya di Mekah masih musyrik. Jangan kembalikan perempuan ini ke mereka, khawatir nanti di bawah suami musyrik kembali menjadi musyrik, berarti jaga imannya. Ya, lah tapi suaminya kehilangan istri. Dan nikah sudah keluar biaya banyak, mas kawin macam-macam banyak. Apa kata Quran? Berikan pada suami-suami di Mekah itu ganti apa yang telah mereka keluarkan. Jadi kapan-kapan mungkin ketika itu dari Madinah ada yang ke Mekah mendata siapa yang istrinya hijrah ke Madinah, siapa yang kehilangan istri. Saya. Yuk habis berapa? Total ada 50 juta. Yuk berapa? Segini. Nah nanti di Madinah ada dana dari Madinah untuk mengganti suami-suaminya yang ada di Mekah. Ini bukan rampasan perang. Ini bukan mereka kalah perang lalu istrinya dibawa jadi budak, bukan. Ini mereka hijrah normal meninggalkan suami. Paham ya? Nah, setelah mereka clear dinyatakan pisah cerai dari suaminya dan harus cerai karena suaminya masih kafir, istrinya sudah Islam, berarti pernikahannya batal. Nanti setelah itu habis, perempuan ini boleh dinikah laki-laki yang ada di Madinah. Wala junaha, tiada dosa alaikum atas kalian semua antangkihu menikahi hunna perempuan-perempuan hijrah itu idza ataitumuhu. Enggak apa-apa mau rapi, tapi yo bandanono ya. Jiwa mas kawin diwai belanja ojo dirapi tok. Wala tumsiku, jangan kalian pertahankan mereka bi isomil kawafir, dengan ikatan-ikatan nikah orang-orang kafir.
Ya, nanti khawatir Islamnya hilang jadi murtad. Was'alu ma anfaqtum. Was'alu, dan mintalah kalian semua ma, belanja, dana, anfaqtum yang telah kalian keluarkan. Ini sebaliknya. Sebaliknya itu gimana? Laki-laki hijrah dari Makkah ke Madinah. Istrinya enggak mau ikut hijrah karena memilih kafir. Kata Quran, jangan kamu pertahankan ikatan nikah dengan wanita-wanita kafir itu. Lepas saja. Nah, tapi diambil orang kafir, aku biaya ya keh. Nah, kalau kamu harus memberi ganti rugi pada mereka ketika istri mereka ikut hijrah, maka mereka yang ngambil istrimu, gara-gara istrimu pilih kafir, nggak ikut hijrah, you minta juga ganti rugi biaya kepada laki-laki kafir yang mengambil istrimu. Di Arab mas, biaya nikah itu bisa miliar, mahal. Maka namanya metung ganti ruginya biaya itu penting. Nah kayak begini kalau di sini mungkin maaf kurang signifikan ya. Neng kene hilang ya wis. Wong mas kawin ini 500.000. Lek neng kene ya, maksud 500.000 minta ganti rugi. Ya kemarin yang Mbak siapa Blitar itu 500.000 selesai. 500.000 oleh sarjana ayu mil. Sama aja 500.000 lu ngawur kan. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wis perempuanmu yang tetap di Mekah milih kafir enggak usah dipertahankan. Kalau diambil laki-laki kafir, you minta ganti rugi. Was'alu ma anfaqtum. Mintalah apa yang telah kamu keluarkan biaya. Waliyas'alu, silahkan juga suami-suaminya yang di Mekah, silahkan mereka minta ma anfaqu, biaya yang telah mereka keluarkan. Adil, silahkan suami yang istrinya hijrah minta ganti rugi, silahkan laki-laki yang istrinya tetap di Mekah ikut kafir, lalu istrinya diambil orang minta ganti rugi juga. Dzalikum hukmullah, itulah ketentuan hukum Allah. Yahkumu bainakum, Allah putuskan hukum di antara kamu. Wallahu alimun hakim, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffar, wa in fatakum, jika lepas dari kamu, ucul lepas hilang, syai'un sesuatu min azwajikum, dari istri-istrimu, ilal kufar, ke orang-orang kafir, fa'aqabtum, lalu kamu mendapati mereka pas perang Badar, apa yang dulu hilang dari istrimu kau dapatkan lagi. Fa'atul ladzina zahabat azwajuhum mislama anfaqu, maka berikanlah kepada orang-orang yang hilang istrinya seperti apa dana yang telah mereka keluarkan. Kasusnya mirip-mirip begini, perhatikan. Kasus hijrah, lalu istrinya atau siapalah anaknya enggak ikut hijrah. Lalu mantan istrinya, mantan keluarganya jadi ikut bangsa kafir Quraisy. Pas perang Badar atau perang Uhud, orang kafir kalah, lalu harta istri mereka diboyong, keluarganya perempuannya jadi apa? Jadi budak. Ya, padahal itu mantan temanmu, suami aslinya di Madinah. Lalu mantan istrinya yang nggak ikut hijrah, ikut orang kafir, jadi istrinya orang kafir. Belakangan ketika kafir itu kalah perang, istrinya ini, yang istrinya itu dulu istrinya temanmu ini, iki biye, cak iki biyen but. Nah, sampean berikan semacam dana atau apa kepada temanmu ini. Karena dulu dia nikah juga telah habis banyak. Itu. Sampai sebegini Islam itu. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana dengan Allah lah kalian beriman.
Ya ayuhan nabiyyu, wahai kanjeng Nabi, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka, jika datang padamu perempuan-perempuan mukminah berbaiat kepadamu. Berbaiat apa? Ala alla yusyrikna billahi syai'a. Berbaiat untuk tidak musyrik kepada Allah sedikit pun. Wala yasrikna, berbaiat demi Allah tidak bakal mencuri. Wala yaznina, berbaiat tidak Allah tidak akan zina. Wala yaqtulna auladahunna, dan berbaiat demi Allah tidak akan membunuh anak, aborsi. Wala ya'tina bibuhtanin, dan berbaiat demi Allah tidak akan melakukan kedustaan, kebohongan. Kebohongan, wis gak perawan ngaku perawan, wis meteng ngaku gak meteng, akhirnya kacau. Yang di perut itu anaknya orang sebelum sampean apa anak sampean? Ya, tak bilang anak sampean kok rapodo karo bapak wireng kok iki kok ayumen. Jangan perempuan itu membuat kebohongan yaftarinahu, yang mereka buat kebohongan itu baina aidihinna, di depan mereka, wa arjulihinna, dan di belakang mereka. Jangan berbohong sebelum ngomong atau setelah ngomong. Wala ya'sina, dan berbaiat tidak bermaksiat kepadamu, fi ma'rufin, dalam perintah kebaikan apapun. Jika perempuan-perempuan sowan ingin baiat Muhammad, fabayi'hunna, maka baiatlah mereka. Siapa bilang perempuan enggak boleh baiat? Laki baiat, perempuan juga baiat. Wastaghfir lahunnallah, dan mintakan ampunan mereka kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu berwala bolo. Ada perang mas, kene bolone wong Islam, kono musuh bolone wong kafir. Nah, sama ikut mana? Ikut dukung mana? Meskipun enggak ikut perang. Itu namanya menyatakan berwala. Bolo. Kene bolo kono musuh, wala tatawallau, jangan bolo, jangan berwala. Ya, jadi harus tegas siapa kita, siapa mereka. Dulu di PKPNU ada seperti itu. Lalu di PPNU yang modern ini itu dihilangkan sudah. Sehingga koyok semangat ke NU-nya jadi sedikit agak, ibarat obat itu dosisnya agak dikurangi. La tatawalau, jangan kalian bolo, kauman ing kaum Yahudi, ghadiballahu alaihim, yang mana Allah ghadab pada mereka. Siapa sih kaum yang dighadab, maghdubi alaihim? Itu Yahudi. Qad ya'isu minal akhirah, yang mana kaum itu telah berputus asa mengharapkan keselamatan akhirat. Mereka tahu keyakinannya salah. Mereka tahu enggak punya masa depan di akhirat, telah putus asa. Makanya Yahudi ngawur. Kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Sebagaimana orang-orang kafir juga berputus asa. Orang kafir siapa? Min ashabil kubur, dari golongan koyok ahli kubur. Orang kafir koyok ahli kubur itu dalam hal apa? Wong nyun sewu, wong ahli kubur wis ora kena diceramai. Wong kafir didakwai juga bidek mas, tutup mata, tutup telinga. Dalam hal orang kafir enggak mau terbuka mendengar kebenaran, tutup mata, tutup telinga. Mirip orang mati dipanggil sudah enggak jawab. Kama ya'isal kufar min ashabil kubur. Itu ya. At-tahlil al-lafzi al-fatihah.